Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aprian Liling dengan NIM 2204411890 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana kita menginstal sistem operasi Linux Debian pada mesin virtual, yaitu VirtualBox. Yang pertama kali kita lakukan yaitu membuka aplikasi VirtualBox. Nah, jika kita belum memiliki aplikasinya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendownload terlebih dahulu VirtualBox. Di sini karena pada laptop saya sudah memiliki VirtualBox, maka kita langsung buka saja. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Pertama-tama sebelum kita melakukan instalasi, kita harus membuat terlebih dahulu sebuah mesin. Karena VirtualBox ini ibaratnya adalah sebuah komputer virtual. Jadi, kita bisa membuat beberapa komputer virtual itu sesuai terserah kita, tergantung kemampuan laptop kita. Untuk proses instalasi, kita akan melakukan instalasi melalui file ISO yang ada di dalam harddisk eksternal. Di sini saya akan melakukan instalasi Debian 8. Pertama, kita buat sebuah mesin baru atau kita membangun sebuah komputer baru. Kita pilih new. Kita ketik Debian 8. Kita ketik Debian karena di sini tidak bisa karena pertama tadi itu saya sudah membuat Debian. Saya sudah coba membuat Debian dan ternyata gagal tadi. Kita ketikkan di sini lagi Debian 8. Kenapa gagal? Karena dalam ketika kita membuat sebuah komputer, kita tidak boleh memberi nama itu sama. Nah, setelah itu kemudian pada bagian versi kita bisa menggunakan Debian 64 bit atau 32 bit, itu terserah kita. Di sini saya akan menggunakan Debian 60 bit. Kemudian kita next. Untuk memorinya kita biarkan saja standar. Kemudian klik next lagi. Pada bagian harddisk kita pilih create virtual harddisk now. Kemudian klik create. Lalu kita pilih FDI, kemudian next. Nah, di sini kita bisa pilih dynamics kalau harddisk kita banyak. Itu terserah kita. Tapi saya sarankan kita pilih fixed site agar kita bisa menetapkan site-nya berapa. Pada bagian ini kita dikasih standar 8 GB, tapi kita bisa mengurangi dengan catatan jangan terlalu kecil karena nanti beberapa aplikasi tidak masuk. Nah, kemudian kita klik create. Sekarang kita sudah membeli komputer baru. Nah, kemudian sebelum kita melakukan instalasi, tentu kita setting dulu. Ibarat kata kalau kita di komputer, kita setting BIOS. Di sini kita klik setting. Kita ke setting.
pertama yang perlu kita masuk yaitu CD-nya. Kita klik pada menu storage, terus di sini kita pilih empty yang ada gambar CD-ROM-nya. Kemudian di sini kita akan menginstal menggunakan file ISO. Kita klik CD yang berwarna biru, kemudian kita klik choose file. Nah, kalau kita contohnya kalau di sini kita sudah pernah menggunakan file ISO-nya, otomatis di situ akan muncul. Nah, kita tinggal klik saja file ISO kita. Karena di sini tadi itu sudah gunakan, jadi situ otomatis dia akan muncul sendiri. Kita tinggal klik itu saja. Tapi ketika kita baru pertama kali, itu kita akan disuruh memilih di mana file yang akan kita simpan. Setelah itu kita masuk pada menu sistem. Nah, di sini pada motherboard ini adalah boot order sama seperti BIOS. Di sini kan Vovi-nya tercentang, kita bisa matikan saja karena kita nggak akan pakai. Kita matikan saja. Kemudian kita naikkan hard disk yang akan pertama kali dibaca, kemudian optical. Kalau posisinya optical disk terlebih dahulu dan hard disk yang kedua, di situ ketika nanti setelah kita selesai instalasi, yang pertama kali akan dibaca itu yaitu optical. Terus ketika optikalnya terbaca, maka proses instalasinya itu akan looping terus menerus. Nah, untuk itu kita letakkan hard disk yang paling di atas agar ketika pertama kali booting nanti yang terbaca itu hard disk. Setelah kedua sudah selesai di hard disk, maka dia akan melompat ke optikalnya. Kemudian berikutnya yaitu kita klik network, kita pilih NAT atau kita bisa pilih grid juga, tapi di sini kita pakai NAT aja. Kita ambil satu adapter saja dulu karena ketika nanti Linux-nya itu pertama kali network-nya pertama kali itu dia akan memberi nama ETH0. Nah, kalau kita contohnya pakai 22 atau pakai ketiga-tiganya, nanti kita akan bingung yang mana ETH0 dan yang mana ETH1. Seperti itu. Kemudian kita klik OK, lalu sudah selesai, dan kemudian kita klik Start. Terkadang ketika kita sudah mulai start, akan ada beberapa error yang muncul. Itu tergantung error apa yang ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari instalasi Linux Debian 8. Tampilannya itu akan sama ketika kita menginstal secara langsung menggunakan komputer tanpa menggunakan
sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada install. Install di sini dimaksudnya kan kita akan menginstal berbasis teks. Dan kemudian yang kedua ini itu graphical install. Di sini kita akan menginstal berbasis grafik atau GUI, Graphical User Interface. Kemudian kalau yang itu teks. Nah, kalau yang berbasis grafis itu kita bisa menggunakan mouse. Cuman biasanya berbasis grafik itu kalau kita gunakan sebagai server berguna. Ya, yang dimana artinya daripada nggak kepake, kita lebih baik menggunakan atau menginstal yaitu dengan berbasis teks. Nah, di sini kita pakai yang install aja, kita langsung klik enter. Oke, ini prosesnya sedang berjalan. Pada bagian ini kita pilih English saja. Kita tekan enter saja English, kemudian country-nya United States saja. Terus yang pada bagian ini kita pilih Amerika Inggris saja. Kemudian di sini akan proses Camera-Room, kemudian loading, edit, email, competence. Pada bagian proses instalasi ini itu kecepatannya tergantung dari kecepatan komputer tentunya, prosesor, RAM. Kalau ada beberapa VGA yang mendukung, dan tentunya media penyimpanannya juga. Kalau dia menggunakan hard disk, pasti akan cepat. Di sini local address-nya kita cancel saja. Kita cancel karena kita nggak usah setting jaringan dulu. Kemudian pada bagian ini konfigurasi di network, kita terus di sini konfigurasi di network itu kita pilih DNS konfigurasi di network. Pada hostname kita kasih nama Debian server. Nah, di pada bagian root password itu sangat penting karena situ kita akan menuliskan password. Nah, di sini passwordnya yang gampang-gampang saja. Contohnya saya memakai 1, 2, 3. Di sini ada sedikit kesalahan. Terus di sini kita tulis lagi passwordnya, yaitu 1, 2, 3. Terus di sini kita kasih nama Debian, terus Debian server, terus username-nya kasih nama juga Debian server.com. Nah, di sini kita harus lagi masukkan password, terus yang tadi 1, 2, dan 3. Terus kita 1, 2, 3. Terus kita enter. Di sini time zone-nya kita pilih Pasifik aja, Asia. Di sini proses instalasi akan berjalan. Kita bisa lihat apa saja yang akan tampil. Nah, pada saat pemilihan partisi, ini ada beberapa pilihan. Ada manual,
user interface, user interface and setup. Suruh memilih lagi. Kita pilih bagian yang ketiga biar ada variasinya, seperti home. Partisi home ini lokal di Windows ibarat adalah my document, user, kemudian var, kemudian ntp itu partisi lainnya. Kita enter. Kemudian di sini kita lihat pada bagian nomor 1 itu ada slash saja. Di situ itu namanya partisi root, partisi yang paling utama pada Linux. Kemudian ada yang kedua itu ada USR. Kalau di Windows itu ada user, terus kemudian var untuk beberapa aplikasi seperti web, itu ada di var. Kemudian swap itu adalah partisi, di mana swap itu membantu kinerja dari RAM. Kemudian untuk file TMP, yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan file-file library. Kemudian di sini ada file home, seperti yang tadi saya bilang bahwa home itu kalau di Windows ibaratnya itu seperti file atau my document ya. Kemudian kita klik finish, kita enter. Dan kemudian di sini kita konfirmasi dengan memilih yes. Nah, di sini itu mempartisi hard disk. Nah, di sini tuh bahayanya kalau kita tidak menginstal di VirtualBox. Nah, artinya kita menginstal di komputer langsung, secara langsung, di mana terdapat hard disk yang berisi tentang sistem operasi Windows atau data-data, di mana ada kemungkinan ketika kita menginstalnya secara langsung di komputer itu, file-file yang ada di hard disk itu akan terhapus jika ada satu kesalahan, karena pada Linux akan menghapus atau mempartisinya sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Jadi itulah kelebihan dari ketika kita menggunakan VirtualBox dalam menginstal Linux menggunakan VirtualBox. Nah, di sini proses instalasinya itu sekali lagi saya katakan bahwa dimana kecepatannya itu tergantung pada komputer, RAM, prosesor, media penyimpanannya, hard disk atau SSD, dan beberapa kasus VGA. Jadi kita tunggu saja, sabar. Kalaupun lama berarti itu mungkin penyimpanan kita agak kurang bagus. Nah, di sini kita tunggu saja proses instalasinya. Nah, berikutnya itu ada konfigurasi di paket manager. Skin another CD. Di sini kita pilih no saja untuk saat ini, biar kita lebih cepat. Kemudian di sini kita pilih no juga. Nah, dan kemudian di sini akan ada pilihan paket apa saja yang akan kita buat. Nah, di sini contohnya saya akan
saya akan menggunakan web server. Nah, kita pilih web server saja. Kalau kita mau menggunakan kayak web server itu juga bisa, atau Debian desktop itu terserah dari kita. Sini saya pilih web server. Nah, terus kita klik enter. Sebenarnya kalau kita nggak pilih juga nggak apa-apa, karena kita nanti bisa melakukan instalasi manual. Karena tadi sudah kita pilih ya, jadi nggak apa-apa. Karena ada webnya kalau kita memilih, sehingga nanti ketika ada kasus itu bisa ada yang bisa langsung otomatis. Nah, di sini install the group bootloader on hard disk. Nah, kita di sini kita pilih yes. Kita pilih yang bagian bawah saja, kemudian kita enter. Di sini akan tampil install group bootloader. Kita akan tunggu apakah instalasinya berhasil atau tidak. Di sini ada pilihan finish the installation. Kita pilih continue, kita enter, kemudian kita enter. Nah, di sini kita pertampilan ini kita sudah berhasil melakukan instalasi. Di sini masih loading. Nah, ketika kita ditampilkan seperti ini, kita tidak usah mengetik atau menindih sesuatu. Nah, itu ya, karena di sini dia akan jalan sendiri, dan itu menandakan bahwa instalasi yang kita lakukan itu berhasil. Nah, di sini Debian server login itu kita tulis itu, kita tulis root, terus kemudian kita masukkan passwordnya tadi itu, yaitu passwordnya tadi itu yaitu 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita sudah melakukan instalasi Debian-nya. Tinggal kita lakukan setting. Contohnya kita mau lihat IP address dari Debian yang sudah kita install tadi. Nah, di dalam Linux Debian ini ada beberapa hal. Misalnya kita mau konfigurasi, dimana berarti ada hal yang akan kita edit, ada file yang akan kita edit. Nah, kita harus ketikkan dulu editor di depannya. Editor yang paling mudah digunakan di Linux Debian itu yaitu Nano. Pico juga bisa ya, tapi saya yang paling suka itu dan yang saya bisa itu yaitu Nano. Nano itu ibaratnya seperti Notepad, seperti editor tulisnya seperti itu. Kemudian kita slash, kemudian kita klik, kita tuliskan etc, terus kita slash lagi, kita klik network, kemudian kita slash lagi, kita tulis internet. Nah, contoh itu kita lebih baiknya menggunakan tab, karena di sini contohnya saya cuma mengetikkan in, kita mau tulis nano, kita langsung tab saja, dia akan langsung muncul tulisannya, jadi tidak akan terjadi kesalahan. Itu akan secara otomatis dia akan ngetik untuk menghindari kesalahan atau typo. Kemudian, nah di sini contohnya
tadi itu kita tidak langsung setting manual, jadi kita perlu menyetingnya kembali kalau kita mau melihat IP address-nya. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai instalasi Linux Debian 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.